Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Public Health. Di sini sebelumnya saya ingin membahas tentang advokasi. Sepertinya teman-teman tidak asing ya dengan kata advokasi. Apalagi ternyata advokasi ini nanti akan ada keterkaitannya dalam bidang kesehatan, khususnya di kesehatan masyarakat. Oke, kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas? Oke, simak pembahasan berikut ya. Oke, jadi sebenarnya advokasi itu apa sih? Jadi advokasi itu adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh orang atau kelompok untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan tertentu. Jadi secara sederhana, advokasi itu berarti membela, dan dalam konteks yang lebih luas itu mencakup tindakan terencana untuk mendorong perubahan yang sistematis dalam kebijakan atau peraturan yang berlaku. Nah, dalam segi komunikasi, advokasi itu adalah suatu komunikasi personal, intrapersonal, maupun massa yang ditujukan kepada policy makers dan juga decision makers, yaitu para penentu kebijakan dan juga para pembuat kebijakan pada setiap tingkat dan juga tatanan sosial. Advokasi itu tentunya memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan pengaruh dan perubahan dalam kebijakan serta penerimaan sosial. Nah, berikut beberapa penjelasan mengenai 4 tujuan advokasi. Yang pertama, tentunya ada political commitment, yaitu tujuan yang berfokus pada membangun komitmen politik dari para pengambil keputusan untuk mendukung isu-isu tertentu. Nah, melalui advokasi, kelompok atau individu itu berusaha untuk meyakinkan pemimpin politik dan legislator agar mengutamakan masalah yang diadvokasi dalam agenda mereka, sehingga kebijakan yang diadvokasikan itu akan lebih berpihak dan dapat dihasilkan. Kemudian yang kedua ada policy support, yaitu suatu dukungan jadi advokasi yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan atau yang sudah ada. Nah, ini melibatkan upaya untuk memengaruhi pembuatan, perubahan, atau penguatan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi dukungan ini penting untuk memastikan ya bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Ada social acceptance, yaitu penerimaan sosial terhadap isu-isu tertentu. Itu merupakan tujuan advokasi. Nah, dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah yang dihadapi, advokasi ini bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga mereka lebih menerima dan mendukung perubahan yang diusulkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada sistem support, yaitu menciptakan dukungan sistemik. Jadi advokasi ini tujuannya berhubungan dengan menciptakan dukungan sistemik untuk implementasi kebijakan atau program. Ini mencakup penguatan institusi dan mekanisme yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan advokasi. Nah, ini termasuk pelatihan, sumber daya, dan juga infrastruktur yang memadai. Kemudian sasaran advokasi itu kira-kira siapa aja ya? Apakah ada target-target tertentu? Nah, tentunya sasaran advokasi ini yang pertama adanya decision makers, yaitu pembuat kebijakan, dan policy makers, yaitu penentu kebijakan. Jadi ini tuh mencakup para pejabat pemerintah ya, dan juga anggota legislatif serta pemimpin institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan atau suatu program. Jadi mereka ini sangat penting karena keputusan yang diambil itu bisa langsung memengaruhi pelaksanaan advokasi. Kemudian ada juga masyarakat umum. Jadi melibatkan masyarakat dapat membantu menciptakan dukungan publik yang kuat untuk perubahan yang diinginkan. Nah, kemudian ada organisasi dan lembaga swadaya masyarakat contohnya. Kemudian ada organisasi non pemerintah, organisasi profesi. Nah, itu tuh seringkali menjadi mitra dalam advokasi. Karena apa? Karena mereka ini dipercaya membantu memperkuat dan juga memperluas jaringan advokasi melalui networking yang mereka punya. Seperti itu. Nah, dan juga yang paling penting adalah media massa. Karena kita ini serba digital, serba instan, informasi yang disebarkan itu luas, media itu memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk atau menggiring opini publik. Sehingga membangun hubungan yang baik dengan media ini dapat meningkatkan visibilitas isu yang diadvokasikan. Nah, yang terakhir ada sektor swasta. Tentunya dukungan dari sektor swasta ini dapat memberikan sumber daya tambahan ya,
serta penerimaan dan juga pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat bagi upaya advokasi. Kira-kira setelah sasaran apa aja sih yang akan dibahas? Jadi kita akan membahas tentang manfaat advokasi. Jadi advokasi ini juga dilakukan karena memiliki manfaat tentunya ya. Jadi karena memiliki banyak keuntungan yang penting untuk masyarakat. Pertama, advokasi ini bisa meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu yang krusial yang sedang penting untuk diangkat, sehingga orang-orang jadi lebih paham dan juga peduli dengan masalah yang ada. Kemudian yang kedua, ada advokasi ini berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan dari kelompok yang terpinggirkan, serta mendorong perubahan kebijakan agar lebih adil dan merata tentunya. Selain itu, advokasi juga membuka jalan bagi masyarakat tentunya untuk ikut serta dalam mengambil keputusan, memberdayakan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, keuntungan lainnya tentunya yaitu mendorong kerjasama dalam mencari solusi dalam problem solving yang dihadapi bersama, serta memberikan akses ke sumber daya dan layanan yang mungkin belum mereka ketahui sebelumnya. Dengan semua manfaat ini, advokasi ini berarti sangat berperan ya dalam menciptakan perubahan sosial yang positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu metode apa sih yang harus disiapkan sebagai bahan advokasi? Nah, metode persiapan advokasi ini melibatkan serangkaian langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan advokasi. Nah, berikut ada langkah-langkah yang dapat diikuti. Yang pertama, metode yang digunakan untuk bahan advokasi itu ada beberapa langkah strategis yang dapat membantu untuk menyampaikan pesan dan mencapai tujuan advokasi secara efektif. Yang pertama ada mengidentifikasi isu dan pemetaan. Jadi menentukan isu strategis yang akan diadvokasi dan memetakan konteks secara aktor yang terlibat. Ini membantu dalam memahami situasi dan memilih pendekatan yang tepat. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data dan bukti. Jadi mengumpulkan data, informasi, dan bukti yang relevan itu dapat membackup atau menjadikan validasi untuk argumen advokasi. Data ini juga dapat berupa statistik, studi kasus, atau riset yang menunjukkan dampak dari isu yang sedang diangkat. Kemudian ada penyusunan bahan advokasi, yaitu membuat bahan-bahan advokasi seperti policy briefs, presentasi, atau dokumen ringkasan yang jelas dan mudah. Kemudian ada pengembangan pesan, yaitu merumuskan pesan yang jelas, yang sifatnya ini persuasif atau mengajak berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pesan ini harus mencakup apa yang diinginkan dari pengambil keputusan serta alasan mengapa hal tersebut itu sangat penting. Nah, kemudian ada pelaksanaan taktik advokasi. Ini menggunakan taktik seperti melobi langsung, kampanye media, demonstrasi publik, atau pertemuan dengan pengambil keputusan secara langsung untuk menyampaikan pesan advokasi. Kemudian dalam tahapan pelaksanaan advokasi sendiri tentunya yang pertama ada berarti mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, kemudian membangun kemauan politik. Nah, pada tahap membangun kemauan politik ini penting untuk menciptakan kemauan politik antara pengambil keputusan dan pemangku kebijakan. Ini melibatkan pembentukan koalisi, dialog dengan pembuat kebijakan, dan penyampaian pesan yang efektif. Kemudian ada melaksanakan kebijakan. Setelah ada pemahaman tentang masalah dan solusi serta adanya kemauan politik, kemudian apakah ada contoh advokasi di bidang kesehatan? Tentunya ada. Jadi yang pertama itu seperti advokasi jaminan kesehatan nasional atau JKN. Jadi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu mengadakan kegiatan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program JKN. Jadi programnya memberikan akses layanan kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Yang kedua, contohnya ada advokasi pemanfaatan dana desa. Jadi pemerintah daerah atau seperti kabupaten itu mengadvokasikan penggunaan dana desa untuk program kesehatan. Misalnya seperti mencakup penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, pelatihan kader kesehatan. Itu juga mencakupi advokasi pemanfaatan dana desa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.